selamat pagi dan salam sehat semuanya. Ayo, mari belajar, tetap semangat ya. Ayo, mari kita belajar. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3. Nah, adapun materi kita hari ini adalah bahasa Indonesia dengan IPA. Mari kita ikuti ya. Nah, aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk kelompok profesi. Apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Lihat di situ. Ada situ pensil. Apakah ini termasuk sumber daya alam? Mari kita pelajari ya. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Nah, seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Perhatikan bubuk grafit. Perhatikan gambarnya ya. Tanah liat. Ya. Nah, kayu yang ditebang telah untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu yang berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Nah, berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Lihat di situ. Ya. Pertama, grafit murni dan tanah liat dihancurkan. Kedua, bubuk grafit murni dan tanah liat dibakar selama 3 hari ya. Baru ketiga, pensil dibentuk panjang dan tipis. Keempat, pensil ditutup dengan kertas dan kayu. Nah, sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Nah, sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapis pensil, grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Ya. Apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang menggunakan bahan kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Selain itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Nah, berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat
sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Nah, untuk menghemat penggunaan pensil dapat dilakukan dengan cara meraut menggunakan rautan pensil. Selain rajin menggunakan rautan, juga mengurangi risiko patah pada saat meraut pensil. Ujung pensil jangan terlalu runcing, karena ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah pada saat digunakan. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan pengrajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Nah, barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Nah, mari tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan sumber daya alam yang digunakan. Lihat, perhatikan gambarnya ya. Perhatikan gambarnya, ada situ 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan. Nah, pertama di situ lihat ya. Tukang kayu. Barang yang dihasilkan meja, kursi, dan perabot rumah dan lainnya ya. Apa bahan asalnya? Kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah yang dapat diperbaharui. Kedua tadi, pemerah susu. Barang yang dihasilkan apa? Susu. Bahan asal bendanya hewan. Itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Ketiga, penambang. Apa yang dihasilkan? Batu bara. Bahan asal benda tumbuhan. Itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 4, petani. Apa yang dihasilkan? Padi, sayur, buah-buahan, dan sebagainya. Benda atau bahan asal benda tumbuhan. Ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, baru nelayan. Apa yang dihasilkan? Ikan. Ya. Apa yang dihasilkan ikan? Benda asal benda adalah apa? Hewan. Ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Iya. Nah, masih ingatkah kamu kan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam itulah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan oleh makhluk hidup. Iya. Dan sumber daya alam itu terbagi berapa? 2, masih ingat kan? Yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, atau disebut sumber daya alam yang terbarukan dan yang tidak terbarukan. Itu sama, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini untuk pembelajaran ketiga tematik. Semoga pembelajaran dan materi yang Ibu berikan kamu baca, kamu pelajari di rumah sehingga kamu dapat lebih memahaminya. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan semoga COVID cepat berlalu supaya bisa kita sesegera mungkin atau secepat mungkin tatap muka ke sekolah. Bye-bye.